Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anggun Sarmita. Saya Dina Marcella. Di sini kami akan membuat video tentang review buku Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia. Buku ini ditulis oleh Dr. Andes Haji Inu Kencana Syafi'i, MSI. Beliau adalah seorang akademisi dan birokrat Indonesia yang berprofesi sebagai staf pengajar sekaligus rektor Universitas Pandanaran Semarang pada masa bakti 2010 sampai 2014. Buku santri ini yang saya review ini adalah cetakan pertama tahun 2003 yang di dalamnya terdapat pemaparan lengkap mengenai sejarah sistem administrasi di Indonesia berikut perubahan-perubahannya. Kemudian sebagai pembuka, penulis memberi suguhan berbagai pengertian sistem oleh para pakar dan diambil kesimpulan oleh penulis bahwa sistem merupakan kesatuan yang utuh dari suatu rangkaian yang kait-mengait satu sama lain. Kemudian dalam buku ini penulis juga menjelaskan bahwa objek dari disiplin ilmu administrasi negara adalah pelayanan publik, sehingga yang dikaji terutama adalah keberadaan berbagai organisasi publik. Walaupun terdapat beberapa lembaga semu, maksudnya masih dipertanyakan apakah lembaga tersebut yang bersangkutan termasuk lembaga administrasi pemerintah atau swasta, contohnya seperti LKMD, BUMN, bank swasta, Palang Merah, dan lain sebagainya. Hal ini terlihat dari pemerintah yang mensponsori perusahaan-perusahaan terkait tersebut. Maka penulis memberi saran bahwa kita harus melihat kepada siapa responsibility dan accountability ini disampaikan. Seorang pakar bernama Gerald H. Hayden menyampaikan dalam bukunya yang berjudul Public Administration, dijelaskan bahwa patokan untuk menentukan apakah suatu organisasi tersebut termasuk pemerintah adalah dengan melihat tiga hal. Yang pertama, organisasinya dibentuk oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, karyawannya disebut sebagai pegawai negeri. Dan yang ketiga, pembiayaannya ini berasal dari uang rakyat. Selanjutnya dalam paradigma administrasi negara, penulis menyuguhkan cara melihat posisi ilmu dari objek forma dan objek materialnya. Terdapat pemaparan bagaimana posisi administrasi negara jika dibandingkan dengan ilmu pemerintahan dan ilmu negara. Dalam buku ini terdapat pula perkembangan perubahan pemerintah daerah mulai dari sejarahnya sampai pada keberadaan lembaga eksekutif dan legislatif yang mulai berubah pasca reformasi dewasa ini. Seperti contohnya, ada pada perubahan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 pada masa MPR RI di bawah kepemimpinan Amin Rais, sampai dengan buku ini ditulis telah melakukan 4 kali perubahan pengesahan amandemen UUD 1945, yang dimana perubahan pertama disahkan pada tanggal 19 Oktober tahun 1999, perubahan kedua disahkan pada tanggal 18 Agustus tahun 2000, perubahan ketiga disahkan pada tanggal 10 November tahun 2001, dan perubahan keempat disahkan pada tanggal 10 Agustus tahun 2002. Kita juga akan mengetahui tentang berbagai definisi kepemimpinan pemerintahan Indonesia dan kelemahannya yang dibicarakan dalam berbagai gaya, teknik, variabel, teori, dan pada akhirnya ditutup dengan filsafat pemerintahan itu sendiri. Seperti pada salah satu definisi menurut Otway, di mana berbunyi, leadership is a combination of traits which enables an individual to induce others to accomplish a given task, yang dimana dimaksud kepemimpinan sebagai perpaduan perangai yang memungkinkan seseorang mampu mendorong pihak lain untuk menyelesaikan tugasnya. Dan juga kita perlu mengetahui tentang pemerintahan dalam arti luas yang mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara baik dari dalam maupun dari luar. Dalam buku ini kita dapat melihat bahwa sejak era kemerdekaan, pemerintah Indonesia berupaya untuk menerapkan pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel, dengan mengintegrasikan berbagai sistem dan proses administrasi negara agar lebih tepat waktu, lebih efisien, dan lebih responsif terhadap keluhan masyarakat. Pandangan kami dalam buku ini, penulis berusaha menyampaikan bahwa sistem administrasi negara Republik Indonesia berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan pemerintahan dalam meningkatkan kualitas publik.
Semoga seiring berjalannya waktu, penerapan santri mampu meningkatkan daya saing Indonesia di era global ini dan mampu mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Menurut kami, buku ini bisa menjadi salah satu referensi pembelajaran pengetahuan dasar bagi kalian yang ingin mengetahui tentang sistem administrasi negara Republik Indonesia. Sekian review buku santri yang kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby, share a drink and talk a while and reminisce about the days when we were still together.